Oh gitu ya? Nggak tahu ya, HP-nya kok. Ini saya ganti di laptop nih. Tapi mana mulai lagi ya? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan mursalin wa qayyimas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun wa qala aidan fasbir ala ma yaqulun wa qala aidan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u fasyakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra fasabara fakana khairan lahu. Rawahu Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai malam hari ini itu malam yang ke-10 dan alhamdulillah kita sudah masuk di mau masuk di putaran yang kedua ya. Kita semuanya masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Berupa nikmatul Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, nikmah al-ukhuwah dan juga nikmat al-ibadah khususnya di bulan Ramadan ini meskipun dari muslim dan muslimah, muslim yang sabir bahkan sabur, muslimah yang sabirah. Kalau kita maknai puasa kita dengan benar, dengan benar dan juga sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian, coba kita lihat kaitan dengan dasar kita berpuasa ini. Ya, dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan ini dengan apa? Dua dasar. Ya, pondasinya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ihtisaban. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan pasti akan melahirkan sikap-sikap yang luar biasa, akhlak-akhlak Islam yang luar biasa, dan inti ketakwaan itu sendiri. Maka awal harus kita kalau kita ingin puasa kita bisa melahirkan sikap kesabaran kita, rasa kesabaran kita, ya, karakter sabar dalam diri kita. Yang pertama, kita lihat kembali keimanan kita dan juga niat kita dalam puasa ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi imanan wahtisaban. Kemudian selanjutnya kita pahami makna yang namanya Ramadan ini atau puasa ini kayak apa sih? Kita semua tahu puasa ini ada dua rukun ya, niat dan juga al-imsak. Al-imsak menahan. Tidakkah yang namanya sabar itu menahan? Ya. Ini hampir sama itu. Al-imsaku 'anil muftirat. Ya. Kita tahan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak pada waktu ya, imsak itu hajar shadiq yaitu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami makna puasa ini menahan, ya, yang halal saja nggak boleh kita makan.
Ini yang halal ya. Yang halalan thayyiba, makanan kita yang di kulkas kita, ya, minuman yang sudah ada semuanya, hatta istri kita yang halalan thayyiba, nggak boleh kita melakukan hal itu. Kenapa? Kita sabar di situ. Ya. Kita memahami dengan baik makna al-imsak itu. Kemudian kita pahami kaitan dengan apa? Hikmah orang puasa itu kayak apa sih? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, sasaran atau output yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang muslim ini, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang takwa. Ya. Nah, ini yang sekalian, kalau kita berpuasa dengan standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat imanan wa ihtisaban, kemudian kita pahami makna al-imsak itu sendiri, yang halal saja nggak boleh ya kita lakukan. Kita sabar menghadapi yang halal saja, apalagi yang haram gitu. Yang halal saja kita sabar itu. Ada sebab apa? Sabar, disiplin kita. Nggak mau melakukan sesuatu yang memang itu nggak boleh gitu. Jangan sekarang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pahami adab-adabnya puasa itu sendiri. Oh iya, ada adab puasa yang harus kita lakukan. Kaitan dengan apa? Bagaimana kita tidak hanya bisa al-imsak anal muftirata, al-muftirat, tapi kita apa? Al-imsak dari ucapan-ucapan yang dusta. Amal-amal yang enggak benar. Nah, ini jawaban soalnya mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tidak serius ya, hati-hati dalam hal ini, ya kita itu puasa tapi enggak mendapatkan nilainya. Ya, perhatikan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Rasulullah bersabda, Man lam yada' qala zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, amalan-amalan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah enggak butuh. Falaysa lillahi hajah kepada apa? Puasa kita. Ya sekalian, ada hadis yang lainnya. Ya. Rasul mengatakan, rubba shaimin, banyak orang yang puasa laisa lahu min siyami ilal ju', tapi enggak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kelaparan saja, lapar saja. Kenapa? Makna tadi. Nah, dari sini jemaah sekalian, kalau kita mengelola puasa kita dengan baik, insya Allah kaitan dengan sikap sabar kita. Ya. Karakter sabar itu pasti ada. Kenapa? Puasa ini mengajarkan kita untuk sabar. Contoh, kita nggak boleh ngomong, berbuat yang dusta, yang nggak berfaedah. Kita sabar. Kita meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak al-fajar itu sambil ghurubus syams, terbenamnya matahari, kita sudah sabar. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga sabar. Ini ya sekalian, pasti bisa dipastikan kita bisa mendapatkan sikap sabar itu dengan puasa kita. Dan juga kita pahami sabar ini luar biasa. Dalam Al-Quran diulang-ulang kaitan dengan kesabaran dalam kehidupan yang ini. Khusus kita ya, kondisi COVID ini ya, diulang-ulang 90 kali. Kata Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, dia mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan 90 kali kata-kata kaitan dengan sabar dalam Al-Quran. Diulang-ulang. Entah itu as-sabirin, as-sabirun, isbiru, antasbiru. Maka beliau mengatakan sabar itu kewajiban. Kenapa? Iman itu hanya 2. Ya.
Ada dua sisi. Al-iman itu nisfan katanya. Dua bagian. Nisfun kaitan dengan asyukru dan juga yang satunya kaitan dengan kesabaran. Oh ini. Jadi jangan sekalian, sabar sangat-sangat penting. Maka ulama-ulama kita yang namanya sabar itu apa? Habsun nafsi. Kita tahan jiwa kita anil jazai wa tasakhut. Enggak boleh mengeluh. Enggak boleh marah-marah. Contoh saat ini kita enggak boleh mengeluh kaitan dengan ujian kita saat ini, artinya COVID ya 19 ini. Enggak boleh juga kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habl lisan, nahan lisan kita anis syakwa, mengadu kepada yang lain. Enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadu kepada Allah, doa itu. Dan juga yang namanya sabar adalah habsu al-jawarih, menahan semua organ tubuh kita dari apa? Dari taswish, kebingungan dalam bertindak. Maka yang namanya sabar itu, jemaah sekalian, adalah sikap, ya, suatu sikap. Ya, kita bisa menahan emosi kita, ya, enggak marah, enggak mengeluh, dan juga menahan apa? Keinginan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ini makna as-sabr. Maka pentingnya sikap sabar ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin diulang-ulang sampai 90 kali dalam Al-Qur'an. Dan jemaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan wajib itu. Kita harus punya kesabaran dalam kehidupan kita ini. Sekalian, perintah kepada kita semuanya. Sebelumnya perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab, Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf, ya. Dalam ayat 35 ya, 35 yang Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ulang, dalam surat Al-Ahqaf, ya, surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah berfirman pada Nabi kita, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli. Fasbir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasbir, sabarlah. Sebagaimana apa? Ulul azmi. Kama sabar ulul azmi. Ulul azmi siapa? Minar rusul. Ada 5 rasul yang dikatakan ulul azmi, yang punya tekad yang luar biasa. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perintah kepada kita sebagai orang-orang muslim. Surat Ali Imran dalam ayat yang ke-200 yang paling terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Isbiru, adalah kalian semuanya sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian semua. Ya. Kemudian warabitu, harus melakukan riba, kesiapan kita dalam berdakwah, dalam berjuang. Ya. Wattaqullah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Jadi jemaah sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala inti kesabaran. Ya. Jadi kalau kita puasa dengan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, ya. Kita niatkan imanan wa ihtisaba, kita pahami, ya, makna al-imsak dalam puasa itu sendiri. Kemudian juga kita pahami kaitan dengan hikmahnya kita berpuasa. Kita menahan semuanya yang dihalalkan. Kemudian juga kita mengamalkan adab-adab yang ada. Maka yang namanya bulan Ramadan ini dikatakan bulan sabar. Dan sebuah hadis dikatakan saumu syahri sabri, puasa pada bulan yang sabar. Wa satin, dan juga puasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Apa? Fungsinya apa? Yudhibna
wahara as-sadri. Bisa menghilangkan kedengkian sesuatu yang nggak baik dalam jiwa kita. Maka jiwa yang sabar lahir ketika ada pemahaman wasabil yang baik. Kemudian kita juga pahami pentingnya sabar dalam kehidupan ini. Maka ulama-ulama kita mengatakan sabar itu ada 3. Apa itu? Sabar kaitan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar lakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua adalah sabar as-sabru anil ma'siyah. Sabar tidak melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar kaitan dengan apa? Ujian-ujian. Kita menghadapi ujian-ujian saat ini. Ada COVID-19 atau ujian-ujian yang lainnya. Diharapkan seorang muslim, mukmin harus meningkatkan karakter kesabarannya. Khususnya tadi yang pertama, kaitan dengan ibadah. Ketaatan kita berpuasa, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na ya Rabb. Kita melakukan mungkin nantinya ada zakat, ya, zakat fitr, zakatul mal dan sebagainya. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, meskipun saat ini kita di rumah. Ya, kita juga perintahkan juga, dianjurkan untuk melakukan sunnah itu sendiri. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala ini sabar, ya, kaitan dengan ketaatan. Bahkan ini sesuatu yang luar biasa itu. Yang kedua ini, sabar apa? Kaitan dengan apa? Kemaksiatan. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ya, dalam bab manzilatu sabr. Beliau mengatakan gini, sabar kaitan dengan kemaksiatan itu lebih berat. Beliau menceritakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita. Ya, mungkin kita tahu ya, akhirnya jadi istrinya yaitu Sayyidah Zulaikha. Ya. Seorang muda ya, digoda oleh bosnya yang cantik, yang punya jabatan yang luar biasa, nggak ada orang yang mau dia gitu. Ini anak muda, ini syabun. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, itu beda ketika Nabi Yusuf itu berhadapan dengan teman-temannya yang kemudian akhirnya dicemplungkan di sumur itu beda. Sabar ketika menghadapi teman-temannya, saudara-saudaranya yang lain. Dan juga dia sabar menahan gejolak, yaitu asmara, syahwat, itu beda. Karena di sini kadang-kadang kita bisa melakukan ibadah yang luar biasa, tapi kita nggak sabar menghadapi godaan-godaan yang luar biasa, kaitan dengan tahta, kaitan dengan masalah wanita, kaitan dengan harta dan sebagainya. Maka seorang beriman harus menyadari hal itu. Kalau ada, ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah, ajaban di amril mu'min. Ini hadis sahih, Rawi Muslim, ya, sangat mengherankan. Ajib urusan orang-orang yang beriman ini. Semuanya, inna amrohu kullahu khairun, semua urusan orang beriman itu baik semuanya. Seharusnya begitu. Seorang beriman punya jabatan untuk kebaikan. Seorang beriman ada harta untuk kebaikan. Seorang beriman ada ilmu untuk kebaikan. Ya. Seorang beriman punya semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Maka saya yakin kalau kita betul-betul melakukan ibadah puasa dengan benar, pasti ada yang namanya sikap sabar kita. Ya, kita enggak mengeluh, ya. Kita bertahan
dalam situasi dan kondisi apapun. Kenapa kita tahu ini sebuah ujian khususnya mungkin ya, khususnya yang ketiga kan as-sabru ala apa? Al-musibah. Ujian-ujian yang ada kita balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ya, kalau seandainya taun ini, wabah ini ya, Covid ini kok kena kita. Kemudian kita ada lockdown gitu ya. Kita sabar melakukan ya hal itu, kemudian kita di rumah. Dan kita dengan apa? Sawabrun muhtasiban. Kita menahan ya rasa sabar kita ketika ada ujian itu, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala muhtasiban. Dan kita tahu ya'lamu annahu ya la yusibuhu illa ma kataballahu alaihi lahu. Dan orang mukmin, muslim atau mukmin itu tahu apapun yang terjadi itu pasti sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu terjadi, kok sampai wafat, kata Rasulullah, kana lahu mithlu ajri syahidin. Maka orang yang bertahan, yang sabar itu, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala orang-orang yang mati syahid. Luar biasa jemaah sekalian. Dan juga sebuah hadis Rasul mengatakan ketika ini cerita orang-orang Ansor yang pada minta pada Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ya. Jadi orang-orang Ansor pada waktu itu datang kepada Rasulullah minta sesuatu, dikasih oleh Rasulullah. Fasalu, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah SAW. Nggak ada sama sekali. Kemudian beliau memberikan arahan pada sahabat-sahabat. Kalau kalian semuanya mau menjaga harga diri kalian semua, maka insya Allah akan memberikan. Jadi nggak minta-minta terus, maksudnya gitu. Kalau kamu ingin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man yastaghni yughnihillah. Kata Rasulullah ini ya. Benar Rasulullah, wa man yatasabbar yusabbirhu. Kalau ada orang yang mau sabar dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan kekuatan sabar itu. Kemudian Rasulullah mengakhiri hadisnya, luar biasa ini jelasnya. Ada kaidahnya. Wa ma u'tiya ahadun, enggak ada seorang itu diberi sesuatu pemberian ata'an khairan wa awsa' minas sabri, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran dalam kehidupan ini. Masya Allah. Ini kayak kaidah. Misalkan sabar itu luar biasa segala-galanya. Sabar kaitan dengan 3 hal tadi ya. Dalam ibadah, dalam ketaatan kita pada Allah, dan juga kaitan dengan bagaimana kita menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar ketika ada ujian musibah ini. Itu kan yang disampaikan Rasul pada sahabat-sahabatnya yang tadi minta terus itu. Sabar itu lebih baik. Ada seorang wanita. Ya, ini hadis sahih juga. Ini ada seorang al-imam tabi'in, yaitu Atha ibn Abi Rabah, ketemu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sahabat ini mengatakan pada al-imam Atha tadi, mau nggak saya tunjukkan min ahli jannah, wanita yang ahli surga, ahli surga. Dia mengatakan, oh iya, nggak apa-apa. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi imra'atus sauda, hadhihi imra'atu as-sauda, inilah wanita yang hitam ini. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, dia sakit, jangan sekalian. Dia suka ayan. Tapi ketika ayan, dia terbuka auratnya. Kemudian dia doakan Rasulullah. Fad'uha li ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabiah saya, kalau kamu mau, kamu sabar. Walakal jannah, kamu dapat surga. Wa in syi'ti, kalau kamu mau, da'autullah, saya juga akan bisa mendoakan kamu agar apa? Penyakit kamu
ayan kamu diangkat oleh Allah Subhanahu. Apa jawabannya seorang wanita tadi? Mengatakan, faqalat asbil. Oh, saya pilih yang sabar saja. Kemudian dia minta lagi, ya Rasulullah, tapi kalau saya ayan itu kan aurat saya kan kelihatan. Coba doakan, jangan sampai kalau pas ada ayan itu saya nggak membuka pakaian-pakaian saya atau aurat saya kelihatan. Rasulullah mendoakan itu. Ini ya jamaah sekalian, sabar adalah salah satu sisi keimanan kita. Selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, jamaah sekalian, dengan kita melakukan puasa, ya, dengan sungguh-sungguh, kita tahu semuanya, ya, makna puasa ini juga. Kita tahu kaitan dengan ilmu puasa ini, saum ini. Insya Allah kita akan melahirkan dalam diri kita semuanya sikap sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang fana ini. Ini sangat penting. Ya, maka sabar itu biasanya orang yang udah apa? Diperintahkan sabar itu ketika dia berusaha, berjuang habis-habisan. Ya, tidak agak kita ingat dalam sebuah surat yang pendek ya. Al-Asr. Al-Asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya sekalian, termasuk orang sukses. Enggak rugi, ada keimanan, ada amal saleh, ada apa? Tawasi. Ya. Mengingatkan kaitan dengan al-haq dan juga tawasi bil sabr. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, jamaah sekalian, khususnya mungkin yang bersama-sama kita saat ini. Meskipun kita nggak ketemu langsung ya, tapi kita bisa berzoom ya, kita bersilaturahim. Ini sebuah liqa al-ikhwah. Ini sesuatu yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Mungkin itu jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC-nya dalam Zoom ini. Demikian, wal-'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana suara saya? Gimana? Nyampe enggak? Kedengaran jelas, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tadi saya pakai HP tapi enggak nyampe tadi kayaknya.